Sebetulnya memang benar. Abah setiap waktu itu negosiasi dengan mereka. Kata Abah, bahkan ada wacana dari mereka, ngobrol lah. Itu mungkin kata Abah juga omongan Abah itu bagi orang-orang yang nggak paham tuh pasti dianggap wah hayal gitu. Bagi Abah itu ada 27 gunung yang siap sepakat tadinya mau demo meledak bareng. Dan Abah datang satu persatu. Tapi satu gunung yang tidak mau Merapi. Maka Abah pulang dari Merapi itu sakit. Karena mereka tetap ngotot. Maka di sini Abah tadi ngomong di Kalimantan, kata Abah kemungkinan Merapi ini tidak bisa diajak damai. Krakatau, Rinjani, semua. Itulah maka Al-Quran sudah mengatakan jangan kau anggap gunung itu adalah gunung. Dari semua. Dan kata Allah, apakah kamu tidak menyaksikan sebetulnya gunung itu tidak diam. Sebenarnya. Bahkan sebenarnya Mas Hendra, kalau BMKG sudah mengatakan musibah di satu titik, tadi semua ternyata yang terjadi di sebelah sono, memang bisa pindah dia. Bisa pindah kalau orang paham. Karena mereka itu hidup sesungguhnya. Tapi mereka bergejolak seperti itu, apakah kemudian merespon perilaku manusia? Iya, karena kita remote kontrolnya. Karena antara alam sogir dan alam kabir, unsur narun hawaun maun turobun, sama di luar pun unsur narun hawaun maun turobun. Maka begitu manusia sampai pada Bukit Turisin, maka selalu bicara gunung. Kan tadi Nabi Muhammad Jabal Nur, Jabal Sur, Nabi Musa Bukit Turisin, kemudian Nabi Adam adalah Jabal Rohmah. Jabal itu kan ada gunung syariat, tetapi hakikatnya ada pada diri. Maka gunung itu bicara pada kita sebetulnya. Pernah nggak lihat hadis bahwa kata gunung Uhud bicara pada Rasulullah? Hari ini pun semua gunung itu bicara ke Abah saya tuh kok. Tapi saya kemarin tidak bisa menahan. Saya drop di Merapi itu. Ada yang saksi termasuk profesor dari UIN Sunan Kalijaga yang ikut saya waktu itu. Ada lagi Mah Gomleng yang ikut saya. Dia pun sampai menangis itu di situ. Dan dia bisa merasakan itu baru energinya. Apalagi Abah yang berhadapan dengan hal itu. Dan pulang dari situ, padahal Abah besok itu ada janji mau ketemu Pak Jokowi. Karena sudah diatur oleh Pak Jenderal Nurwidio ke sini. Tapi Abah batalkan dengan penuh karena akhirnya di sini 5 hari saya sakit. Itu Jokowi yang asli? Hah? Asli. Bukan, oh sekarang ada yang palsu. Ya, jadi jangan dikira. Maka Abah itu selalu setiap gunung itu 2 kali. 1 minta proposal, kalau mereka sepakat, Abah datang lagi berterima kasih. Maka sebenarnya, nah inilah juga harus dipahami untuk sampai pada kesadaran Isa tadi. Sebetulnya setiap bangun tidur, terima kasih ya Allah pada segala perkara. Pertama, alhamdulillah, terima kasih atas tubuh, terima kasih mata, telinga, terima kasih ginjal, paru-paru, terima kasih Allah. Kalau bisa segala apa yang bisa kita sebutkan, terima kasih atas udara, terima kasih atas laut, terima kasih atas pohon, terima kasih atas pohon, terima kasih, alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang saya setengah jam hanya berterima kasih, menyebutkan segala perkara yang saya bisa lihat dan ingat. Karena itulah sebelum tidur dan bangun tidur sebetulnya. Nah, berarti Bah, kalau misalnya kita selama ini diajari bahwa surga itu nanti, itu sebenarnya cukup berkontribusi untuk kemudian membuat kita itu tidak peduli, tidak aware terhadap keharmonisan dengan alam. Sementara di Jawa, di Sunda diajarkan konsep sedulur papat, kalau di Bali dapat dan lain sebagainya gitu. Bagi agama warisan ini apa dari Timur Tengah misalnya, agama impor, ya. Itu justru berkontribusi dong terhadap kerusakan. Nah iya, karena surganya nanti. Nah, itulah sesungguhnya kita ini. Nah inilah balance-nya alam sogir dan alam kabir. Sebetulnya kita dan alam ini adalah kita remote control. Maka kata Abah, manusia yang meninggalkan sholat hakikat, gunung berapi aktif. Manusia yang meninggalkan saum hakikat, maka angin aktif. Manusia yang meninggalkan adalah zakat hakikat, maka air aktif. Manusia yang meninggalkan haji hakikat, tanah aktif.
Karena kita remote control. Maka lihat. Maka kenapa Merapi itu tidak mau Abah damaikan? Karena di situ kesyirikannya sudah luar biasa. Tadi semua. Ya. Jadi sebenarnya betul kata. Dulu kan kalau banyak Umar bin Khattab pada saat ada musibah. Hei kalian. Dosa apa yang telah kalian lakukan sehingga air melaktatmu. Oh, okay. Ada kaitannya Mas Hendra. Maka tadi kiamat itu yang bikin kita sendiri. Nah agama yang sekarang percaya surganya di sono. Mereka telah menciptakan neraka di sini. Kepada kehidupannya sendiri. Dan Allah itu sudah meriwain termasuk dari kaum Sabak dulu. Mereka kan tadi satu kaum yang gemari pahlawan jenawi. Rakyatnya hidup makmur. Dan ternyata kan kaum Sabak itu di kita itu semuanya juga. Wonosobo kan? Wonosobo itu. Termasuk Ratu Boko, semua Bilqis. Kan Ratu Boko semua tadi. Kisah ini udah berulang-ulang Mas Hendra. Bahkan kemarin Jenderal Nurwidio datang ke Abah. Bah sebetulnya kita ini dulu pernah lebih hebat. Bahkan pernah ke Mars. Bukti bahwa Indonesia itu hebat Nusantara. Di Laut Arafuru itu kata Jenderal Nurwidio. Nanti cek aja dengan beliau. Nur Wahid. Kata beliau saya pernah menyaksikan. Itu hanya pondasinya lebih tinggi dari Burj Khalifah yang ada di Dubai. Dan itu sekarang masih ada pondasinya. Itu bukti bahwa kita ini pernah jaya. Sukses dunia. Itulah bukti juga bahwa kiamat pernah terjadi. Itu semua. Nah inilah hari ini manusia. Dengan menebang pohon kan sebetulnya berarti dia membuat kiamat dirinya Maka surat Ar-Rum ayat 40 tadi kan. Doharul fasadu fil bahri. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Dan akibat perbuatan manusia. Nah agama yang percaya surganya di sono itu bahkan tidak mau sodako. Karena wong di sono kok. Iya. Makanya sebetulnya menurut saya agama ini aneh. Ngomongin saya pernah datang. Waktu saya pertama lahir kata saya surga itu di sini. Ada seorang kiai datang ke saya. Bah surga itu di sono. Pertama saya tanya. Kamu keyakinan surga di sono? Saya tanya. Berapa sodako yang sudah kau buat? Kalau kau yakin di sana itu ada. Berapa uang yang kau dari income-mu yang kau sodakohkan? Berapa rumah yang sudah kau bedah kalau yakin di sono? Nggak ada. Berarti kau itu sebetulnya nggak yakin di sana itu ada. Kalau kau yakin di sana itu kau ada, kau dari sini akan terus diseberangin ke sono kok. Buktinya kok nggak ada kok. Iya. Keyakinan lu nggak ada kok. Maka itulah tadi saya sering ngobrol tadi semua. Betul yang pendeta kemarin. Kalau Islam ditambah sholat itu wajar dong 2,5%. Kami Kristen ya 15% ya nggak usah tambah sholat dong. Keluar duitnya kan 15%. Itu logik. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri Mas Hendra. Ukuran manusia itu adalah berbagi. Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Lihat semua ayat. Tentang takwa, sodakoh. Tentang iman, sodakoh. Hijrah, sodakoh. Iman yang sempurna, sodakoh. Khusyuk, sodakoh. Artinya sebetulnya tujuan kita beragama itu tadi balik lagi ke Isa. Rasa kasih. Ruhama ubainahum. Saling berbagi, saling menyayangi. Tanpa usah memandang siapapun kamu. Jangan lagi melihat kulit. Apakah ini anjing, ini babi, ini domba, ini apa, ini Kristen, ini Hindu. Lihat hidupnya. Maka Abah ajarkan tadi dua kan. Segala apa yang dari makhluk pandang syariat dan hakikat. Apapun yang menurut kamu jelek, buruk, menyerangmu, pandang hakikat. Lihat Allahnya. Ini tema yang paling saya suka nih, Pak. Iya. Jadi kan pernah ya, bukankah ada hadis qudsi ya? Iya. Aku dulu nggak punya pakaian, ya nggak? Aku dulu haus, aku dulu lapar, gitu kan? Nah itu kan mengajarkan kepada kita gitu bahwa output sosial itu menjadi lebih penting sebenarnya ketimbang kemudian celungkar-celungkermu itu. Gitu. Makanya tempo hari Abah pernah menyerang masalah penceramah hebat kan. Yang kata dia kalau seandainya tidak sholat, maka seluruh amal baiknya tertolak. Wong Qur'annya ngomong sebaliknya. Yang sholat, gagal sholatnya pada saat tidak berbuat baik. Nah. Kan kebalik. Iya. Maka sebenarnya kalau menurut Abah rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan instrumen. Sebetulnya tujuan maqasid Allah itu bagaimana merasakan kehadiran Allah. Itulah kenapa Baroh ahli syirik lebih dihargai daripada Musa. Sampai dia berkata, hei Musa, aku gak bangga dengan sholatmu karena sholatmu untuk dirimu.
Hai Musa, aku nggak bangga dengan dikirmu karena dikirmu untuk, tapi aku bangga dengan Baroh pada saat dia berbagi kepada manusia. Itulah Isa. Makanya tadi letak tubuh kita ini Isa itu di dada karena di sini Rahman, Rahim. Di sinilah. Tadi bukan Rahman Rahim, bukan benci dengki. Rahman Rahim. Ini kan diisi sekarang mah. Benci. Jidatnya hitam tahajud. Tapi di sini benci dengki. Bukan Rahman Rahim. Ini yang terjadi hari ini. Karena agama dijadikan tujuan. Padahal agama itu adalah instrumen untuk tujuan. Tujuannya merasakan kehadiran Allah. Dengan saling. Makanya tadi dalam tauhid. Syuhudul kasroh bil wahdah. Menyaksikan segala bentuk. Apapun dia pada af'alnya, pada asma'nya, pada sifatnya, pada zatnya. Yang kulihat. Fa'aina matuwallu. Pasama wajhullah. Maka aku mencintai apapun. Tanpa aku harus tertipu dengan bentuk dan rupa. Seharusnya begitu. Maka nggak ada lagi. Nah itulah akhirnya bebas dari penyakit kulit. Bebas dari penyakit buta. Keluar dari bui Ashabul Kahfi. Keluar daripada guha. Itu kan istilah-istilah itu sebetulnya. Tadi semua. Tapi bagaimana Abah memberikan nasihat kepada teman-teman yang ketika ngeluarin uang. Entah itu untuk rumah layak huni lah. Entah itu untuk ngasih buka puasa. Dan aduh. Eman-eman ya, ini saldoku berkurang ya. Jadi tidak menemukan kenyamanan pada saat kemudian mengeluarkan uang itu gitu. Sementara riset di barat banyak sekarang profesor menemukan bahwa semakin orang banyak mengeluarkan uang untuk berbagi, semakin mudah kita menerima. Lu semakin kaya. Oh iya. Tadi saya ngobrol dengan Pak Abu. Abah itu tidak punya PT, tidak punya usaha. Tapi dari mulai saya bilang ke Pak Abu dari 30 tahun yang lalu hanya belajar, bahkan dulu 30 tahun yang lalu saya pertama kali jadi Ustadz Mas Hendra ceramah. Saya buka pengajian di sini 5 orang. Dari 5 orang, 10 orang, 20 orang setiap ceramah saya bagi uang. Sampai timbullah fitnah di kampung ini. Itu katanya Ustadz apa? Habis ceramah dibagi duit, kasih tahu ke mereka Ustadz baik. Jadi abis ceramah bagi duit karena pola pikirnya udah kayak kuda. Perkara yang baik pun dianggap jelek. Iya, betul. Kan seharusnya kan dianggap aneh abis ceramah. Mungkin kalau mereka kan kebiasaan mereka abis ceramah narik duit. Kalau ini kebalik. Abis abah ngasih ceramah malah ngasih duit. Nah itu kan wah bid'ah ini kan gitu. Bid'ah dalam otak dia gitu. Berseberangan. Padahal kalau Abah di sini dulu dari awal pun kata Abah itu masih ada di sini ngelatih orang sholat itu dari mulai, bahkan masih dulu masih syariatnya masih luar biasa gitu kan dari semua. Sekarang gimana, Bang? Sekarang kan udah sadar, udah sadar tadi semua. Kalau makanya sebetulnya kalau udah ketemu kesadaran Allah tuh ngasih mudah kok, sholat, puasa, haji. Cukup dengan jadi semua tuh. Ini jidat udah hampir patah. Masih Allahnya nggak ketemu terus di Mekah terus tadi semua. Inilah tadi semua. Inilah yang harus makanya kita itu harus naikkan kesadaran itu. Ini kalau orang masih di bawah diinjak-injak terus, pusing terus. Coba kamu naik. Akhirnya kamu akan menikmati. Dan itulah sorga. Maka kata Nabi kalau sudah sampai di sorga semuanya indah, nggak ada sholat, nggak ada puasa. Di sorga itu nggak ada. Siapa sorga itu? Allah lah sorga itu. Bahkan nggak ada lagi khamr haram, babi juga. Ayo. Cari sorga Mas. Nah iya. Sebetulnya. Iya, Pak Kojem sekarang ketularan berani ya. Iya. Kalau ngomong, iya. Sudah speak up sekarang. Ya dulu kan saya saya bilang nih Pak Kojem tuh. Karena masih tadi ya sebetulnya belum al-mutu qabla tamutu bener itu. Sebetulnya orang siapapun Mas Hendra kalau udah mati nggak ada takut kok. Iya. Nggak bakal takut. Nggak usah didesain berani itu. Berani itu muncul di diri kok sebenarnya. Iya. Pada saat kalian layam likuli nafsi nggak ada. Tadi kayak sodakoh tadi. Kenapa takut? Wong kita ini. Maka Abah pernah diuji oleh Allah itu dengan kerja sekian puluh tahun. Mencalonkan bupati habis 12 miliar. Tapi kok nggak bergeming? Kata orang. Itu Pak Abah nggak merasa sedih. Kenapa sedih?
Wong saya lahir telanjang. Gitu. Nah itulah kenapa kita harus telanjang itu Mas Hendra. Di Ramadan inilah cara kita mentelanjangi diri kita. Karena kalau sudah telanjang, tidak ada lagi rasa takut tadi semua. Oke.